Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Senin 3 Maret 2025 hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan sebanyak 84 pekerja migran Indonesia ke tanah air yang sebelumnya bekerja di Myanmar. PMI tersebut kembali menginjakkan kakinya di Indonesia melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat malam. Untuk selanjutnya, para pekerja migran Indonesia ini langsung ditampung di rumah aman milik Kementerian Sosial RI untuk dilakukan pembinaan sebelum nantinya dikembalikan kepada pihak keluarga. Sebanyak 84 pekerja migran Indonesia yang sebelumnya bekerja secara non-prosedural di Myanmar kembali ke tanah air setelah difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI. Kepulangan para pekerja migran tersebut melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Jumat malam 28 Februari. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia yang masih berada di Myanmar jumlahnya cukup banyak. Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar PMI yang masih tersisa di Myanmar bisa dipulangkan. Ini adalah proses panjang, proses pemulangan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dari beberapa pihak, termasuk dalam hal ini adalah dari pihak pemerintah yang ada di Thailand dan juga yang ada di Myanmar. Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga dari Kementerian Sosial, Rahmat Kusnadi, menyampaikan bahwa Kementerian Sosial akan menyiapkan penampungan sementara di rumah aman yang ada di Jakarta. Akan diantar ke rumah perlindungan dan di sana Bapak Ibu menginap untuk beberapa hari. Nanti kami akan lakukan asesmen bersama dengan Kementerian dan lembaga yang lainnya, dan Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak sudah di Indonesia, dan mudah-mudahan bisa segera bertemu dengan keluarga. Kementerian Luar Negeri terus mengimbau agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang tergiur iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar tanpa dibekali kesiapan dokumen ataupun keahlian, karena hal tersebut berpotensi penipuan dan berujung pada perbudakan. Ratusan ex-pekerja Sritek mendatangi perusahaan pada Sabtu 1 Maret untuk menyerahkan berbagai berkas. Berkas tersebut sebagai persyaratan untuk mencairkan jaminan hari tua JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan JKP di BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan pekerja Sritek mengalami PHK massal usai pabrik tekstil tersebut dinyatakan tutup dan tidak beroperasi kembali. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, pabrik tekstil di Sukoharjo, Jawa Tengah, resmi tutup dan tidak beroperasi terhitung 1 Maret 2025, usai diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Dampaknya sebanyak 8.475 karyawan terkena PHK massal. Usai pemutusan hubungan kerja atau PHK, ex-pekerja Sritex mendatangi pabrik. Mereka mengurus dan menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk pencairan jaminan hari tua atau JHT dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP di BPJS Ketenagakerjaan. Ex-pekerja Sritex ada yang memilih beristirahat terlebih dahulu usai terkena PHK massal. Mereka memilih fokus beribadah di bulan Ramadan sembari mencari informasi lowongan kerja. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sementara, mereka mengandalkan pesangon dan gaji yang sudah mereka terima. Sementara dana dari BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan pada akhir Maret nanti. Ini untuk mengumpulkan data untuk pencairan BPJS Tenaga Kerja. Syaratnya apa aja tadi? Syaratnya itu NPK, terus kartu BPJS, fotokopi, sama buku tabungan,
terus KTP sama KK. Tadi 1 NPK, jam sostek, KTP, KK, terus buku tabungan, fotokopi semua. Free 1 bulan, habis lebaran baru cari. Biar fokus ibadah puasa. Besarannya kira-kira berapa, Bu? Besarannya nilainya kira-kira? Jam sostek dia nggak sesuai JMO loh. Sesuai JMO. PT Sritex diputus pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada 21 Oktober lalu. Putusan ini usai PT Indo Barat Rayon sebagai kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Tuntutan ini diajukan menyusul Sritex Group dinilai gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang. Putusan pilot juga dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember lalu, hingga berdampak pada PHK massal dan tutupnya pabrik secara permanen. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengaku telah mengkoordinasi dengan kementerian terkait pemutusan hubungan kerja yang dialami ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk Sritex di Sukoharjo. Nantinya Ahmad Lutfi bakal menyiapkan latihan kerja bagi korban PHK di Jawa Tengah. Pak Lutfi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengatakan telah berkoordinasi dengan kementerian terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dialami sekitar 8.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ahmad Lutfi mengatakan bakal menyiapkan latihan kerja bagi korban PHK di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Ahmad Lutfi usai bertemu Presiden ke-7 RI di Sumber, Banjarsari, Solo pada Jumat 28 Februari 2025. Lutfi menyebut latihan kerja menjadi bagian dari upaya agar para pekerja terdampak PHK dapat tertampung di perusahaan lain yang membutuhkan karyawan. Nanti kita vokasi, jadi artinya kita akan siapkan BLK. Saya sudah koordinasi dengan tingkat kementerian untuk kita latih mereka yang PHK sehingga bisa tertampung dayanya, khususnya untuk di tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan. Artinya vokasi-vokasi di tempat kita, pelatihan-pelatihan BLK bagi mereka yang PHK akan kita tampung sehingga Jawa Tengah tidak terlalu banyak ya terkait dengan PHK itu khususnya di Sritex. Okay? Seperti diketahui, PT Sritex di Sukoharjo tutup permanen mulai 1 Maret 2025 setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Oktober 2024 lalu. Hari ini menjadi hari terakhir bekerja oleh sekitar 8.000 karyawannya. Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya kepada awak media mengatakan masih menaruh kepercayaan kepada Pertamina di tengah isu BBM oplosan. Meski demikian, ia mengatakan proses hukum yang tengah berjalan tetap harus dihormati. Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan pihaknya tetap menaruh kepercayaan kepada Pertamina di tengah isu Pertamax oplosan yang dilakukan oleh perusahaan negara tersebut. Kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 28 Februari, Bambang mengatakan Komisi 12 DPR RI telah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke beberapa titik SPBU di daerah Cibubur, Jawa Barat. Menurutnya, dari hasil inspeksi tersebut, pihaknya tidak menemukan keganjilan. Meski demikian, kata dia, proses hukum yang saat ini berjalan tetap harus dihormati. Pihaknya juga akan menunggu hasil uji laboratorium untuk memastikan apakah ada zat tambahan yang dicampurkan ke dalam bahan bakar minyak untuk mengubah nilai oktan dari 90 menjadi 92. Kami menaruh kepercayaan kepada Pertamina dengan situasi yang sekarang. Kami menyampaikan prihatin, tetapi tentunya kami percaya kepada proses hukum yang sekarang berjalan. Menurut saya ya kita hormati. Silakan jika memang ditemukan hal-hal yang di luar kepatutan untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bambang pun mengatakan Komisi 12 DPR RI akan kembali melakukan sidak apabila memang diperlukan guna memberikan rasa tenang kepada masyarakat yang masih khawatir terhadap BBM oplosan.
Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Selama hari Rabu 26 hingga Kamis 27 Februari telah terjadi sedikitnya 16 kali bencana tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo. Mayoritas bencana tersebut menutup akses jalan dan ada 2 rumah warga serta 1 kandang kambing ikut terbawa material longsor. Hujan dengan intensitas rendah hingga tinggi yang mengguyur sejumlah kecamatan di Kabupaten Ponorogo selama 3 hari terakhir mengakibatkan sedikitnya terjadi 16 kali bencana tanah longsor. Tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun mayoritas longsor menutup akses jalan. Ditemukan pula 2 rumah dan 1 kandang ternak yang rusak. Data BPBD Kabupaten Ponorogo, pada hari Rabu 26 Februari terjadi 6 kali longsor. 5 kejadian di Kecamatan Ngarayu dan 1 di Kecamatan Selahung. Dan pada Kamis 27 Februari, terjadi 10 bencana tanah longsor. 6 di Kecamatan Ngerayun dan sisanya di Kecamatan Soko, Ngebel, Selahung, dan Kecamatan Sawo. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ponorogo, Agung Prasetyo, Jumat 28 Februari mengatakan, bencana tanah longsor terjadi di daerah lereng Gunung Bilis, yang memiliki tanah merah. Hujan yang rata-rata berlangsung lebih dari 5 jam setiap harinya, membuat tanah menjadi jenuh dan akhirnya longsor. Rabu itu terjadi 6 titik longsor, itu di Kecamatan Ngerayun ada 5 titik kejadian longsor, satunya di Kecamatan Selahung. Hari Kamis, Rabu malam kita asesmen hari Kamis itu ada di 10 titik longsor. Salah satu korban longsor, Sutikno, warga desa Bawosanlor, Kecamatan Selahung, mengatakan longsor yang terjadi malam tadi merusak kandang kambing miliknya. 6 dari 11 ekor kambing miliknya bahkan ikut hilang terbawa material longsor. Terdampak kandangnya hanyut, kambingnya
terseret 11 ekor, yang ketemu 5 ekor, yang 6 ekor sudah tidak ketemu lagi. Yang ketemu ini masih kondisi hidup atau juga kondisi hidup? Ini sering atau ada tanda-tanda sebelum longsor terjadi itu, Pak? Sebelum longsor terjadi tidak ada tanda-tanda. Hingga Jumat siang, warga dan petugas gabungan masih terus bekerja bakti untuk membersihkan rumah dan jalanan dari material longsor yang terjadi di sejumlah lokasi tersebut. Ya makanya kalau ada informasi tanah longsor itu kalau saya belum. PT Kereta Api Indonesia KAI Daob 1 Jakarta mencatat 426.675 tiket mudik telah terjual selama masa angkutan Lebaran tahun 1446 Hijriah. Dalam keterangan resmi di Jakarta, Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Ikswan Hendry Wintoko mengatakan penjualan tiket itu mencapai 44% dari kapasitas yang disediakan, yakni sebanyak 970.675 tiket. Untuk stasiun Gambir sebanyak 133.972 tiket telah terjual dari total kapasitas sebanyak 439.516 yang tersedia. Stasiun Pasar Senen sebanyak 287.476 tiket yang terjual dari kapasitas 531.159. Stasiun lainnya di wilayah Daob 1 Jakarta sebanyak 5.484 tiket yang telah terjual. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Banjarmasin sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membantu dan mengawal penyelesaian persoalan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Penutupan tempat pengelolaan akhir sampah TPAS Basiri sejak 1 Januari 2025 oleh Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyebabkan timbulnya berbagai persoalan lingkungan di Kota Banjarmasin. Tumpukan sampah terjadi di berbagai tempat, sehingga Banjarmasin berstatus darurat sampah. Hadir di Balai Kota Banjarmasin Jumat 28 Februari 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nur Rafiq menjelaskan penutupan TPAS Basirih merupakan langkah yang tidak dapat dihindari karena TPAS tersebut menjadi sumber pencemaran lingkungan yang cukup berat. Ia menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk membantu dan mengawal penyelesaian persoalan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, serta memastikan pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan. Semua pengelolaan sampah di kota tidak boleh tidak harus mendapat arahan dari Bupati Wali Kota. Kalau yang tidak, maka Bupati Wali Kota dimandatkan untuk melakukan pengawasan dan peneguran dan pembinaan. Jadi nggak usah ragu-ragu. Seperti hotel, seperti permukiman, itu wajib menyelesaikan sampahnya sendiri. Pak Bupati boleh, Pak Wali Kota boleh menginstruksikan dan boleh memberikan sanksi-sanksi yang diperlukan, sehingga penanganan sampah tidak menjadi beban kota saja, tetapi terbagi habis dengan para pemilik kawasan. Apa aja? Pasar wajib menyelesaikan, terminal wajib menyelesaikan, masjid wajib menyelesaikan. Pada kunjungan ini, Menteri Lingkungan Hidup menyerahkan 2 unit mobil pick-up pengangkut sampah kepada Sekdako Banjarmasin yang merupakan bantuan CSR dari perusahaan swasta.
Hanif optimistis, di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, sekretaris daerah, serta ketua DPRD yang masih muda dan bersemangat, permasalahan sampah bisa diselesaikan dengan baik. Guna mengatasi tumpukan sampah di beberapa lokasi, pemerintah Kota Banjarmasin telah melakukan langkah konkret, antara lain menertibkan TPS liar di sejumlah lokasi, memanfaatkan pemilahan sampah di 21 lokasi, mengangkut 200 ton per hari residu sampah ke TPA Regional Banjarbakula di Banjarbaru. Dinas Pertanian dan Pangan Distanpan Kabupaten Rembang bersama beberapa instansi seperti Kodim 0720 dan Perum Bulog melaksanakan kegiatan serap gabah petani pada panen raya di 3 kecamatan mulai dari Saleh, Sumber hingga Kaliori. Kegiatan yang diadakan di Desa Dresi Kulon, Kecamatan Kaliori, Rembang ini bertujuan untuk menyerap gabah hasil panen petani dengan harga yang sudah dipatok pemerintah. Dengan nilai sebesar Rp6.500 per kilogram, Kepala Dintanpan Rembang Agus Iwan Haswanto mengatakan kegiatan serap gabah hasil panen bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga mereka lebih semangat dalam melaksanakan tanam padi pada musim tanam kedua, di mana serap gabah ini penting agar petani mendapat harga yang layak dan pada saat yang sama mendorong mereka untuk terus menanam padi pada musim berikutnya. Mekanisme serap gabah yang dilakukan yakni dengan menggandeng Perum Bulog bekerja sama dengan kelompok tani dan TNI melalui petugas Babinsa untuk menjangkau lahan padi yang tengah dipanen. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan bersama dengan TNI, Bulog dan beberapa jajaran terkait untuk melakukan serap gabah hasil panen. Diminta pemerintah untuk bisa dibeli minimal 6.500. Dan hari ini kita di Desa Dresi Kulon melakukan panen sekaligus nanti pembelian oleh Bulog. Harga ini sangat ditunggu oleh petani kita ketika panen raya, sehingga kami berharap harga yang bagus ini bisa dinikmati oleh petani, kemudian bisa meningkatkan semangat tanamnya lagi. Nanti MT2 kita akan bisa tanam lagi untuk meningkatkan produksi kita, memastikan swasembada pangan. Mekanisme penyerapannya seperti apa, Pak? Jadi karena keterbatasan personel dan armada Bulog meminta kerjasama dengan kelompok untuk bisa mendata dulu lebih awal, kemudian memastikan nanti hasil panen sudah ada atau siap di jalan-jalan desa yang bisa diakses oleh armada Bulog. Lokasi itu nanti dilakukan penimbangan bersama, kemudian secara cash maupun nanti transfer dilakukan bayar pada hari itu juga. Nantinya gabah yang telah dipanen oleh petani dikemas dalam karung dan ditempatkan di lokasi yang dapat diakses oleh armada angkutan Bulog. Setelah itu, Bulog akan menimbang hasil panen dan membayar secara tunai kepada petani. Agenda tersebut diperkirakan hingga Maret mendatang lebih dari 20.000 hektar lahan padi di Rembang akan siap panen. Dari Rembang, Vikirio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Bagus sih programnya saat ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV?
Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Wakil Bupati Jepara menghadiri puncak Hari Pers Nasional di Pendopo RA Kartini. Kegiatan ini merupakan ajang edukasi bagi pejabat dan masyarakat tentang media serta wartawan resmi yang terverifikasi. Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menyampaikan juga jurnalis berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merealisasikan pembangunan daerah. Ia mengajak segenap insan pers untuk mendorong kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan pembangunan daerah. Adapun dalam masa pemerintahannya nanti, Gus Hajar sapaan akrabnya ingin menekankan perbaikan infrastruktur jalan, selain itu juga kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengentaskan angka kemiskinan. Ia mendorong insan pers ke depannya untuk selalu memberikan berita yang edukatif, inovatif, dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jepara. Sudah kami sampaikan, ini semoga menjadi mitra kami ke depan untuk bersama-sama membangun Jepara yang makmur, unggul, lestari, dan berambisius, serta selalu memberikan berita yang edukatif, inovatif, dan tentunya memberikan manfaat kepada masyarakat Kabupaten Jepara. Dari Jepara, Muhammad Aminuddin, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyambut kedatangan kapal pesiar jumbo Anthem of the Seas yang berlabuh di Pelabuhan Benoa dan Pasar Bali. Pemerintah menyebut kedatangan wisatawan maupun kru kapal yang mencapai 5.000 orang menyumbang jumlah kunjungan wisatawan sekaligus menunjukkan hadirnya wisatawan yang berkualitas. Pemerintah menyambut kedatangan ribuan turis mancanegara beserta kru kapal pesiar jumbo Anthem of the Seas yang singgah di Pelabuhan Benoa Denpasar, Bali, Jumat 28 Februari. Bersandarnya kapal berukuran 347 meter ini sekaligus mengukuhkan Pelabuhan Benoa yang bertransformasi menjadi Homeport Cruise Internasional. Kapal Anthem of the Seas mengangkut 4.279 penumpang dan 1.550 awak kapal merapat di Pelabuhan Benoa sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah melalui Wamen Pariwisata, Niluh Puspa, bersama Gubernur Bali Wayan Koster, mengapresiasi kedatangan ribuan wisatawan mancanegara yang mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan dan perekonomian nasional. So, the arrival of Anthem of the Seas underscores Indonesia's position as a leading global maritime tourism destination. These align with the Ministry of Tourism flagship program, Upscale Tourism, which aims to develop special interest destinations, including marine tourism. So this period, we want to develop 3 sectors: gastro, marine tourism, and wellness tourism. Ini merupakan bagian dari strategi untuk pariwisata berkualitas
karena penumpangnya ini orang-orang yang memang orang berwisata kan kebutuhan pensiun ya, itu masih orang mampu. Saya mengecek tadi, justru wisatawan yang lewat pelabuhan ini membayar Nusantara itu paling tertentu. Semuanya membayar. Pemerintah Provinsi Bali bersama Wakil Menteri Perhubungan Suntana berencana mengembangkan transportasi laut dengan taksi air sebagai transportasi alternatif pengurai kemacetan di darat. Rencananya, Kementerian Perhubungan akan menerapkan taksi air pada Desember 2025 dengan titik keberangkatan maupun tujuan di antaranya Bandara, Canggu, Uluwatu. Pelindo juga mengeluarkan taksi air untuk rute benua Serangan, Pedungan. Pemirsa, organisasi Muhammadiyah kini mencoba mengembangkan budaya literasi yang dikombinasikan dengan pelaku religiusitas melalui buah karya Hafidz Sirotuddin yang mampu merangkai sebuah tetralogi syarat makna dan saling berkesinambungan. Yang kedua, Ki Haji Ahmad Dahlan selain tadi ada 4 buku yang di-launching, yakni Membeli Sembari Berbagi, Gelap Mata Gelap Hati, Andaikan Muhammadiyah Cuti Melayani, dan Soleh Personal Kafir Digital. Keempat buku itu tentu memiliki kesinambungan satu sama lain. Hafidz menerangkan program wakaf literasi merupakan ikhtiar mengoptimalkan wakaf yang dikemas melalui balutan literasi. Menurutnya, sumbangsih sosial tak selalu dimanifestasikan secara material. Hafidz mengatakan dirinya akan terus berkontribusi untuk menyalurkan iklim literasi sebagai upaya membangun kader Muhammadiyah yang kompeten. Wakaf literasi. Oh, oke. Terima kasih. Jadi wakaf literasi itu adalah sebuah ikhtiar bagaimana memadukan gerakan wakaf sekaligus gerakan literasi. Jadi wakaf ini kan kita memberikan sesuatu yang punya nilai ekonomi, punya nilai kemanfaatan, ada muwakifnya, ada orang yang memberi, ada penerimanya, ada ikrarnya, itu kan syarat wakaf. Dan literasi ini kan bukan hanya sekedar buku, tapi literasi ini adalah sebuah kerja peradaban. Jadi misalnya saya nulis satu kalimat ini kan, tulisan ini ajining diri sekobang dirjik gitu. Mengingatkan orang bahwa di abad digital ini kita kalau nulis itu salah, keliru, itu bisa membuat masalah. Makanya tulis sesuatu yang bagus, itu akan menjadi wakaf literasi, akan menjadi sesuatu nilai. Pak itu ya. Jadi gini, digital itu hanya teknologi, hanya alatnya, tapi dia butuh energi ya. Jadi misalnya kayak Anda ini pakai HP, kan ketika baterainya habis mau apa? Jadi nggak bisa kan? Nah sementara buku cetak itu bisa dibaca sambil tiduran, sambil di kereta, sambil di mobil, sambil les. Nah kalau HP kan kalau nggak ada pulsanya gimana? Nah itu. Tapi itu artinya apa? Kita hanya ingin mengingatkan bahwa saat ini umat Islam pun tidak akan bisa membaca Al-Quran kalau tidak ada sahabat Utsman bin Affan yang sregep ngumpulke manuskrip Quran. Jadi gini, itu hanya pikiran-pikiran, kalau digabungkan ya mesti ada. Cuman yang jelas ini semacam bunga rampai dari tulisan-tulisan saya selama sekian tahun ya kan, 2 tahun. Itu jadi 4 buku itu. Sebenarnya sudah ada di belakang ini ada 2 buku lagi yang sudah siap diterbitkan, tapi nanti next time. Ketua Serikat Taman Pustaka Muhammadiyah, David Effendi menilai masifnya peluncuran buku di tengah sistem digital merupakan sebuah fenomena menarik. Menurutnya, terdapat sisi lain yang tak bisa disentuh oleh sistem digital yang terbatas pada lingkup sosial. Fenomena yang menarik di balik klaim bahwa tradisi literasi kita kurang bagus, tapi ternyata jamaah
masyarakat sekitar atau cabang Muhammadiyah sini sangat antusias mengikuti perayaan buku yang menurut saya, dan juga dilengkapi dengan sebuah gerakan wakaf ya. Artinya tradisi literasi harus diperkuat dengan dukungan dari kekuatan-kekuatan kedermawanan masyarakat untuk memastikan buku-buku dapat diproduksi, buku-buku terbaca, dan buku-buku dapat menjadi media untuk bergerak secara sosial dengan basis religius. Saya kira ini hal yang sangat istimewa untuk launching gerakan wakaf buku, dan sudah ada 4 buku yang bisa diterbitkan. Saya kira buku fisik tidak terlalu cepat punah dengan maraknya dunia digital. Tetap kolaborasi kombinasi itu menjadi ruang yang aktual untuk saling menyapa antara yang di digital dan yang fisik. Tapi kita juga berharap buku-buku juga diterbitkan secara digital, karena itu juga bisa mendorong kesempatan yang lebih luas lintas benua, lintas negara untuk bisa menjadi bagian dari pembaca dan mensiarkan bacaan yang diakses. Jadi saya oke dengan memperkuat literasi digital tanpa meninggalkan sepenuhnya literasi aktual yang bernama buku fisik dan juga ruang diskusi offline. Wakaf literasi ini merupakan program perdana di Indonesia dan bakal menjadi program berkelanjutan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Ratusan warga RT 8 RW 4 Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal berbondong-bondong mengikuti pemilihan ketua RT secara langsung. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan ketua RT periode 2025-2030 dengan sistem yang menyerupai pemilihan umum, pemilu atau pemilihan kepala daerah pilkada. Budi Widarto selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD setempat menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan kali ini dibuat mirip dengan pilkada guna memberikan pengalaman demokrasi langsung kepada warga. Awalnya tim penyelenggara dibentuk yang terdiri dari unsur BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tim ini bertanggung jawab atas proses pencalonan hingga membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Sebanyak 6 orang anggota KPPS memiliki tugas mulai dari menyusun daftar pemilihan tetap DPT, menyiapkan sarana pemilihan seperti surat suara dan bilik suara, hingga menyebarkan undangan kepada warga sesuai DPT. Harapannya ya ke depan agar artinya Pak RT yang terpilih nantinya artinya betul-betul sesuai aspirasi masyarakat. Jadi kita yang dipasrahi sebagai penyelenggara itu artinya tidak disalahkan gitu loh. Jadi kita pilih bersama, kita selenggarakan bersama, kita pilih bersama. Semuanya nanti setelah jadi puas semuanya gitu. Ketua KPPS Ahmad Suhudi menegaskan bahwa DPT ditentukan berdasarkan warga yang memiliki KTP elektronik. Warga yang akan mencoblos harus membawa undangan yang telah disebarkan sebelumnya. Pemilihan Ketua RT 08 RW 4 periode tahun 2025-2030. Jumlah pemilih ada berapa nih? 295 di dalam DPT. Untuk persyaratan pemilihnya seperti pemilu atau gimana, Pak? Menggunakan eKTP tetap dan termasuk di dalam DPT dan membawakan undangan untuk pencoblosan. Proses pencalonannya adalah melalui seleksi di dalam pengurus RT, di dalam rapat kemarin menentukan 3 calon dari warga yang dicalonkan dari suara yang terbanyak 1, 2, 3. Karyanto, salah satu warga yang ikut serta dalam pemilihan, mengapresiasi metode pemilihan langsung ini. Ia berharap agar selama 5 tahun sekali pemilihan ketua RT dapat dilakukan dengan sistem demokrasi seperti ini. Menurut saya sangat bagus sekali untuk pelatihan warga mengenai demokrasi Indonesia, terutama untuk pemilihan umum yang kemarin sudah ada pemilihan pilgub,
gubernur dan selanjutnya. Kemudian ini pemilu yang paling bawah, yang tingkat RT sudah dilaksanakan seperti ini, sangat bagus sekali. Ya, karena ini sudah dimulai ya mau tidak mau diharapkan ke depannya tiap 5 tahun sekali ya bisa dilanjutkan. Dari total 295 orang dalam DPT, sebanyak 239 warga hadir untuk memberikan suara. Hasil pemungutan suara menunjukkan Ahmad Kumaidi unggul dengan perolehan 104 suara, disusul Karyanto dengan 93 suara dan Fauzi dengan 38 suara. Sementara itu, terdapat 6 suara yang dinyatakan rusak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Salah satu daerah yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan meriah adalah kota Gorontalo. Ribuan warga berjalan kaki sambil membunyikan kentungan yang mengiringi musik atau lagu religi untuk membangunkan umat Islam agar bersantap sahur dan menunaikan ibadah puasa. Tradisi tahunan menyambut Ramadan ini disebut Koko. Ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi Kokoo atau ketuk sahur untuk membangunkan umat muslim yang akan menunaikan ibadah puasa. Menyambut Ramadan 1446 Hijriah, tradisi ini berlangsung dengan berjalan kaki di sejumlah ruas jalan utama di kota Gorontalo pada Sabtu 1 Maret. Peserta yang terlibat dalam tradisi tahunan yang hanya ditemui saat bulan Ramadan ini terdiri dari anggota Kokoo dan warga yang berjalan kaki sambil membunyikan kentungan dan alat musik polo-palo yang terbuat dari bambu, dengan iringan musik dan lagu religi dari atas truk kontainer. Tradisi membangunkan warga untuk makan sahur ini sudah ada sejak zaman dahulu, namun digelar dengan menarik dan meriah sejak 11 tahun yang lalu oleh komunitas Kokoo Gorontalo dari Kelurahan Talumolo. Ketua Panitia Kegiatan Kokoo Gorontalo, Fikram Idrus, mengatakan untuk bulan Ramadan kali ini mereka menyiapkan 800 kentungan dan polo-palo bagi masyarakat. Jadi untuk tema tahun ini kami mengangkat tradisi
dan budaya Gorontalo. Kita mengangkat alat musik tradisional Gorontalo berupa koko'o, polo-palo, itu kita kolaborasikan dengan alat musik modern seperti drum dan sound-sound elektrik lainnya. Kalau saya sendiri ini pertama kali untuk datang langsung dan melihat langsung. Untuk first impressionnya itu sangat rame dan sangat bagus. Selain untuk membangunkan sahur bagi umat muslim yang akan menunaikan ibadah puasa, Koko'o sahur adalah bentuk kebahagiaan karena kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tradisi warga Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah setiap memasuki bulan Ramadan selalu dipadati ribuan warga. Warga ini membeli aneka makanan tradisional dan jajanan pasar yang dijajakan di halaman parkir Masjid Besar Al-Muttaqin Kaliwungu. Salah satu makanan yang selalu diburu dalam tradisi yang dikenal tukuler ini adalah telur mimi. Ribuan warga ini rela berdesakan untuk mencari jajanan yang ditawarkan pedagang musiman menjelang Ramadan. Warga selalu berburu makanan khas Kaliwungu seperti sumpil dan makanan yang hanya ada sehari sebelum melaksanakan ibadah puasa. Makanan yang selalu diburu warga ini bernama telur mimi, sejenis makanan laut yang diolah dengan parutan kelapa dan campuran sambal. Pedagang menjajakan makanan ini dalam tradisi menyambut bulan Ramadan yang dinamakan Tukuder. Tradisi tahunan pesta jajanan rakyat ini sekaligus menandakan bahwa esok harinya akan mulai menjalankan ibadah puasa. Telur mimi sendiri merupakan makanan tradisional berbahan telur hewan laut dan diberi bumbu parutan kelapa. Ikan mimi yang merupakan ikan sejenis ikan pari namun mempunyai kulit keras diambil telur dan dagingnya serta direbus dengan bumbu rempah-rempah. Makanan ini menjadi khas karena hanya bisa dijumpai menjelang bulan Ramadan dan tidak dijual pada hari-hari lainnya. Cara penyajiannya pun khas. Telur ikan mimi dikerok dari cangkang kemudian dicampur parutan kelapa muda yang sudah diberi bumbu sambal dan rempah. Salah satu pedagang telur mimi Tuminah mengatakan telur mimi kemasan plastik kecil dijual Rp5.000, sedangkan untuk ikan mimi utuh dijual dengan harga Rp50.000. Kalau di Kaliwungu setelah mau puasa ini khasnya telur mimi sama kerang, serba siput. Serba siput ya? Ya, kebanyakan serba siput. Itu memang adanya menjelang puasa aja Bu ya? Iya, menjelang puasa paling sehari 2 hari. 2 hari ya? Lalu harganya sekarang berapa Bu? Apa? Harganya berapa? Harganya per lepak kecil 5.000. Kalau yang satu utuh ini? Kalau 1 ekor 50.000. 50.000 ya? Ya. Itu bumbunya apa Bu? Bumbunya pakai kelapa. Kelapa muda. Kelapa muda ya. Oke. Bu Sinten Bu? Putu Mina. Putu Mina. Bagi warga, menyantap telur mimi seakan menjadi menu wajib sebelum memasuki bulan puasa. Banyak yang percaya belum afdol jika berpuasa di bulan Ramadan tidak menikmati lezatnya telur mimi khas Kaliwungu ini. Selain telur mimi, makanan khas lainnya yang laris dan diburu yakni sumpil dan aneka ketan dan jajanan pasar. Cari dok mimi. Dok mimi ya? Itu memang tradisi atau gimana Mas? Iya, tradisi Kaliwungu sama sumpil. Sama sumpil ya? Iya. Terus apa lagi Mas? Ketan atau gimana? Sama es buah. Es buah ya? Oke. Selain telur mimi dan sumpil, aneka jajanan dan makanan juga ditawarkan pedagang. Aneka bubur dan ketan beraneka warna juga menjadi buruan warga selain aneka minumannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Di Kabupaten Pati tersembunyi tempat camping yang menyuguhkan pemandangan kerlip kota serta berlatar danau yang berlokasi di Bukit Sahdu di lereng Pergunungan Muria. Para pengunjung dapat dijamu hawa sejuk dan eksotisnya sunrise di pagi hari. Inilah keindahan kelap-kelip kota Pati yang dapat dinikmati di Bukit Sahdu yang berada di Desa Siti Luhur, Kecamatan Telogowungu. Lokasi ini kerap dijadikan spot camping dengan pemandangan waduk Gunung Rowo.
Lokasinya yang cukup tinggi dan berada di lereng pegunungan Moria membawa hawa dingin tersendiri sehingga cocok bagi para pengunjung yang hendak menghilangkan penat dan mencari hawa dingin. Ketika pagi, pengunjung akan dijamu dengan sunrise serta pemandangan waduk yang cantik. Salah satu pengunjung, Sari, asal Kabupaten Demak, menuturkan lokasi ini sangat cocok untuk menghilangkan penat. Perjalanan menuju lokasi yang cukup terjal terbayarkan dengan keindahan alam yang tersaji. Yang pertama kali atau yang udah pernah ke sini, Mbak? Pertama kali. Saya pertama kali ke sini bareng teman saya, satu perempuan. Pertama sih kayaknya menantang ya, karena jalannya itu dari kota Pati kita itu melewati beberapa jalanan yang berlubang karena mungkin musim hujan. Kita juga sempat merasakan sedikit kehujanan di sini, tapi nggak apa-apa. Tapi segala terjal yang kita lalui sebelumnya itu terbayar sudah dengan pemandangan yang sangat cantik di sini. Menurut Mbak gimana, Mbak? Rekomendasi nggak di sini? Sangat direkomendasikan, terutama bagi kalian yang menganggap kalau Pati itu cuma pemandangannya itu mana ya, wisatanya itu mana ya. Nah, kamu perlu ke sini deh. Mbak, kalau di sini dari malam di sini ada city light. Terus di sini nggak usah khawatir, di sini juga ada warung kalau misalkan mau ngopi sambil lihat pemandangan city light. Kalau paginya? Kalau pagi tentunya bisa menikmati sunrise dan siluet embun pagi di Waduk Gunung Rawa. Pengelola Bukit Sahdu, Sutahar, menuturkan nama Bukit Sahdu tercetus dari celutukan salah satu pengunjung saat menikmati keindahan di lokasi. Di bukit ini pihaknya menyediakan tenda dengan biaya Rp50.000 serta menarik retribusi pengunjung yang membawa tenda pribadi sebesar Rp25.000. Mulai tahun baru yang dulu pada kemarin. Pak, biasanya yang datang ke sini dari mana saja, Pak? Mungkin dari lokal Pati atau mungkin dari luar Pati udah datang? Dari luar banyak ini, Mas. Nanti dari Bali tapi orangnya di Pati itu sering ke sini ya. Kalau ada tamu kan dibawa ke sini, tidur sini. Malah ada tamu dari Belanda dulu. Tidurnya malah di situ, enggak mau di hotel. Nah, punya temen lah. Kesini sering kesini setiap tahun. Ada ini, Pak, fasilitas yang disediakan di sini apa aja, Pak? Nah, di sini baru ini, Mas, tempat warung kecil-kecilan, ada kopi, ada mie, ada nasi goreng, terus tempat mancing ada kalau pengen ikan, mancing sendiri nanti dimasak ibu di sini gitu. Pak, mungkin kalau ini kan banyak yang tenda udah menyediakan ini, Pak, mungkin persewaan tenda atau alat camping udah ada atau belum? Di sini sudah ada, kita sudah bekerja sama dengan sini sama yang lain ada Andekan butuh 500 atau sampai 100 tenda siap. Berapa, Pak? Kalau sewa tenda berapa? Sewa tenda di sini 50 sudah dipasang. Kalau ini, Pak, yang mau camping di sini ini per tenda berapa, Pak, biayanya? Per tenda kita pungut kebersihan sama lain-lain itu 25.000. Sementara ini 25.000. Selain bisa untuk camping, pengunjung juga difasilitasi dengan gazebo, toilet, dan warung makan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Penulis cerita anak Jepang Kashiwaba Sachiko mengunjungi Indonesia melalui sebuah acara yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta pada tanggal 16 Februari lalu. Kashiwaba Sachiko dikenal dengan karya-karyanya seperti The Marvelous Violet in a Mission, The House of the Lost on the Cape, dan Temple Alley Summer. Penulis cerita anak Jepang yang mengantongi berbagai penghargaan sastra bergengsi, Kashiwaba Sachiko, mengunjungi Indonesia sebagai pengisi acara menyidik cerita misteri anak Jepang dan Indonesia yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta pada 16 Februari lalu. Kashiwaba Sachiko dikenal dengan karya pertamanya berjudul The Marvelous Village Veiled in Mist yang terbit pada tahun 1975. Karya ini mendapatkan penghargaan pendatang baru sastra anak Kodansha ke-15
dan menjadi titik awal popularitas Kashiwaba. Dia juga berhasil menerbitkan karya-karya lainnya seperti The House of the Lost on the Cape dan Temple Alley Summer. Beberapa karyanya juga ada yang dialihwahanakan menjadi film animasi. Simak perbincangan dengan Kashiwaba Sachiko seputar proses kreatif hingga cerita anak di Jepang. Plot は立てられないのでキャラクター、この人面白いなとか、こんな子がいたらいいなとか、こんなおばあさんがいたらいいなとかっていうところから物語を作っていきます。で、今自分が面白いなと思ったことから物語を作り始めて、そうですね。あまりこういうことを伝えようとか、ああいうことを伝えようっていうことは、あとは本当に自分の好きなものを好きなように書いてます。物語、インスピレーションになるっていうことはそんなにないんですけど、ずっと住んでいるので、自分の中にはいろんな岩手のものが、遠野物語の妖怪たちとか、あとは岩手の風土とか、そういうものは自分の中に入っているので、それはその物語の中にたくさん出てくると思ってます。そういうのはありませんでした。千と千尋のアニメを見て、誰の原作なんだろうなと思った程度です。でも湯婆婆はピコットばあさんに似てるなとは思ったんですけど。アディの物語を書いた時は飽きなかったですね。なんか現実の物語を書いてて飽きて、でファンタジーの物語を書いて、これはなんかいけそうだなと思って、OK と思いました。私は小さい時からそれこそイギリスのファンタジーとか外国の翻訳小説をずっと読んできたんですね。で、あまり日本の物語を読んだことがなくて、高校生の時だったと思うんですけど、佐藤悟先生の誰も知らない小さな国と、で日本のファンタジーっていうものをいい加減な年になって初めて読んで、日本でもこういう物語ってできるんだと思って、すぐ書き始めたんですよ。どうしても書けない。その時は違う物語を書きます。続けません。無理だなと思ったら、また違う設定で違う主人公で書きます。Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 WIB. Saya Mia Pratiwi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.